Terima kasih, jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Sawara yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini di bulan yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tanpa terasa telah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan memasuki fase terakhir dari bulan ini, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita lihat banyak di antara kaum muslimin yang ketika berada di akhir bulan Ramadan, semangat mereka yang menggebu-gebu di awal Ramadan ini semakin menipis. Banyak di antara kaum muslimin yang justru fokus untuk mempersiapkan hari raya. Ya, masjid-masjid yang dahulu penuh ya, ketika kita melaksanakan sholat tarawih ya, mengalami kemajuan. Ini kemajuan dalam konotasi negatif ya. Biasanya kemajuan itu konotasinya positif. Tapi kalau di bulan Ramadan, ya kadang-kadang kemajuan itu konotasinya negatif. Kemajuan soft. Ya awalnya meludak, mulai kemudian menipis. Maka ini satu hal yang perlu kita luruskan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ibarat sebuah pertandingan balap ya, sebuah kompetisi balap. Ketika kita mendekati finish itu, kalau kita balap kuda itu kudanya harus semakin apa? Dipacu. Maka demikian juga kita dalam bulan Ramadan, semakin mendekati garis finish, kita harus semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di 10 malam terakhir, ibu-ibu. Ya. Kenapa kita harus bersemangat dalam 10 malam terakhir nanti? Karena di antara malam-malam tersebut ada sebuah malam yang namanya apa, ibu-ibu? Lailatul Qadar. Keutamaan ibadah di malam tersebut sama seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Ya, 1000 tahun, ya 1000 bulan, ibu-ibu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih utama dari malam 1000 bulan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dahulu Nabi itu pernah cerita kepada para sahabat. Ya. Di zaman Banu Israel, ada sekelompok orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun tanpa pernah bermaksiat kepada Allah. Ketika ini dikisahkan kepada para sahabat, mereka merasa iri. Kenapa? Pertama, ya, usia 80 tahun ini jarang sekali ada orang yang sampai pada usia tersebut. Nabi sendiri mengatakan, inna a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah aqallu man yajuzu dzalik. Umur umatku ini sekitar 60 sampai 70 tahun. Nah, ini ibu-ibu yang sudah 70 tahun ini ketar-ketir ini ya. Karena apa? Usianya umat Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalik. Dan teramat sedikit yang melampaui usia tersebut. Berarti kalau usianya sudah lebih dari 70 tahun, itu sudah masuk injury time. Ya. Harus benar-benar persiapan.
Sehingga usianya umat Muhammad nggak ada yang sampai 80 tahun atau sedikit sekali yang sampai 80 tahun. Rasulullah sendiri berapa ketika meninggal dunia usianya itu? 63. Abu Bakar 63. Umar 63. Utsman yang agak panjang usianya. Ya. Oleh karena itu para sahabat merasa tersaingi. Wah, ini kita nggak bisa menyaingi mereka. Mereka usianya 80 tahun 80 tahun beribadah kepada Allah tanpa pernah bermaksiat. Kemudian sisi yang kedua, banyak di antara mereka yang masuk Islam itu di usia yang tidak lagi muda. Ya, Rasulullah diangkat jadi nabi usianya 40 tahun. Para sahabat beliau kebanyakan masuk Islam di antara usia 30 tahunan. Jadi nggak mungkin menyaingi mereka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Artinya apa? Anda bisa mendapatkan keutamaan amalan 80 tahun atau lebih. Itu bukan hanya sekali seumur hidup, tapi setiap tahun. Setiap tahun kita bisa mendapatkan keutamaan amalan selama 80 tahun lebih. Karena 1000 bulan itu 83 tahun lebih sekian bulan. Nah, kita ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, ini bahan introspeksi kita. Kalau masalah dunia, kita senantiasa berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Iya atau iya? Iya. Kalau dagang, produksinya sekian, jualnya berlipat-lipat. Kalau belanja, pengennya cari diskon yang paling besar. Ya. Makanya ada yang update status ya, aku berlindung dari godaan, diskon ya, yang terkutuk ya. Kenapa? Karena memang menggoda. Ini masalah dunia. Kita berupaya untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Tapi kenapa di masalah akhirat, kadang-kadang prinsip itu tidak kita pakai. Padahal hidup kita lebih lama di akhirat. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Ustaz, nanti kan persiapan hari raya, diatur jadwalnya yang baik. Ya, misalnya mulai dicicil sekarang, masih ada kesempatan kurang lebih 4 hari lagi sebelum kita memasuki 10 malam terakhir. Atau jangan sia-siakan waktu malamnya, mungkin sibuknya di pagi hari. Kemudian malamnya sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kesempatan yang Allah berikan ini jangan kemudian disia-siakan. Nanti penyesalan yang ada. Ya, penyesalan yang ada di kemudian hari kita nggak bisa lagi mengulang. Ya, untuk beribadah kepada Allah, mungkin karena faktor usia, nggak punya lagi kekuatan, mulai sakit-sakitan. Maka selama Allah beri kesempatan kepada kita untuk melakukan amalan saleh, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan dan bantuan kepada kita untuk melakukan amalan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati oleh Allah, di bulan Syawal ya, pada hari raya Idul Fitri, banyak di antara kita yang memanfaatkan momen hari raya untuk melaksanakan sebuah amalan yang mulia, yaitu melakukan silaturahim, menjalin hubungan dengan karib kerabat kita. Ya. Ada satu hal yang perlu kita luruskan dalam permasalahan silaturahim ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Silaturahim itu berasal dari dua kata, silah dan rohim. Ini ucapan yang tepat ya, bukan silaturahmi. Silaturahim. Silah itu artinya hubungan, rahim itu asal katanya adalah rahim seorang ibu, yang maknanya adalah hubungan kekerabatan. Karena orang itu berkerabat, ya disebabkan mereka kembali kepada rahim seorang ibu. Nah, inilah definisi silaturahim yang tepat, menjalin hubungan kekerabatan. Adapun yang beredar di tengah-tengah kita, ya, maka maknanya ini sudah meluas. Seperti kemarin lewat di medsos, silaturahim ketua partai politik misalnya. Nah, ini kurang tepat. Misalnya Bapak Fulan dengan Bapak Fulan ini nggak ada hubungan kekerabatan.
tidak bisa disebut sebagai silaturahim. Ya, sering kita salah kaprah. Misalnya nih, sebentar lagi nih ya, banyak acara reuni silaturahim antara alumni SMA A misalnya. Ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena tidak ada hubungan kekerabatan. Kecuali yang sekolah di sana memang masih saudara. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Sehingga nanti kalau kita dengarkan dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan silaturahim, ini nggak bisa dipakai untuk ya memperkuat hubungan yang bukan kekerabatan. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu ketika berbicara tentang silaturahim, itu yang dimanakan adalah hubungan antar karib kerabat. Apa lantas kemudian kita tidak punya kewajiban untuk menjalin hubungan baik dengan sama manusia? Tetap punya, tapi tidak disebut sebagai silaturahim. Mungkin bisa disebut sebagai ukhuwah, persaudaraan, atau hubungan tetangga, atau hubungan apapun itu, pertemanan, tapi tidak bisa disebut sebagai silaturahim. Paham ya Ibu? Ya, jadi silaturahim itu hanya terbatas pada hubungan kekerabatan. Nah, silaturahim ini adalah satu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa misalnya, ya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan serangkaian perintah untuk berbuat baik. Pertama kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari junub, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Perintah untuk berbakti kepada orang tua digandengkan, ditempelkan dengan perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Berarti perintah untuk berbakti kepada orang tua ini adalah perintah yang harus menjadi prioritas kita untuk kita tunaikan. Barang siapa yang masih punya kedua orang tua, hendaknya, atau salah seorang di antaranya, maka hendaknya dia berupaya untuk membahagiakan kedua orang tuanya tersebut. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa bidzil qurba, dan hendaknya dia berbuat baik kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar berbuat baik kepada orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita semua. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-26. Wa atidzal qurba haqqahu, dan tunaikanlah hak kepada orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kalian. Jadi tidak boleh kemudian kita abaikan karib kerabat kita. Orang-orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita, ya, mulai dari lingkup yang paling dekat. Bapak ibu kita, kemudian adik kakak kita, paman dan bibi kita, saudara-saudara sepupu kita, keponakan-keponakan kita, mereka semua punya hak yang harus kita tunaikan. Kita dapati banyak orang yang dia bisa berbuat baik, menjalin hubungan yang demikian erat dan akrab dengan orang-orang yang tidak punya hubungan kekerabatan. Tapi dengan saudara kandungnya sendiri, mereka bermusuhan. Benar atau tidak ibu-ibu? Benar atau tidak? Satu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Ya, ada antara kakak dan adik nggak pernah teguran selama 20 tahun. Sejak keluar dari rumah sama-sama merantau sampai sekarang nggak pernah teguran.
Ketika ada acara nikahan, kakaknya nggak diundang. Ketika adiknya menikahkan anaknya, kakaknya juga tidak diundang. Ini yang salah kira-kira siapa ya? Ini yang salah itu kebanyakan, kalau seperti ini terjadi, itu kebanyakan yang salah itu orang tua. Kenapa? Biasanya ini muncul, permusuhan yang seperti ini muncul karena sikap tidak adil yang dilakukan oleh orang tua. Ada anak kesayangan. Ada anak yang lebih diperhatikan daripada yang lainnya. Atau bisa jadi orang tua justru mengadu domba antar anak. Kakang mukai, wah, diceritakan aib-aibnya kepada sang adik. Akhirnya muncul permusuhan di antara mereka. Maka ibu-ibu yang ada di sini jangan seperti itu. Ya, kepada anak hendaknya berbuat adil. Nabi itu dulu, ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Nu'man cerita, dulu bapak saya Bashir itu pernah memberikan hadiah kepada saya. Ya, dalam sebagian riwayat hadiahnya berupa sepetak tanah. Kemudian Bashir ini ingin agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi pemberian tersebut, karena beliau menganggap ini adalah perbuatan baik, ingin disaksikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian apa pertanyaan Rasulullah kepada Bashir? Ya, wahai Bashir, apakah engkau memberikan hak yang sama kepada anak-anakmu yang lain, atau cuma Nu'man saja yang dikasih? Maka kata Bashir, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, yang saya kasih cuma Nu'man saja. Maka apa kata Nabi SAW? Ittaqillah wa'dil baina auladik. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai Bashir, dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Oleh karena itu, jangan jadi, ya, orang tua itu jangan justru menjadi sebab ya putusnya silaturahim antar anak gara-gara sikap yang tidak adil. Nabi perintahkan kepada Bashir, berikan kepada yang lainnya. Jangan sampai ini nanti menjadi sebab permusuhan antara anak-anakmu. Makanya di sini peran orang tua sangat penting. Kalau orang tuanya baik kepada seluruh anaknya, insya Allah silaturahim di antara mereka akan berjalan dengan baik. Jangan justru menjadi sebab retaknya hubungan antara adik dan kakak. Peran orang tua itu sangatlah besar. Maka ayat-ayat yang kita bacakan ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah ayat-ayat yang menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga ya hubungan kekerabatan kita dengan baik. Tidak boleh seorang acuh tak acuh, tidak peduli dengan keluarganya, tidak peduli dengan karib kerabatnya. Dia harus perhatian. Nanti kita akan sebutkan apa saja yang harus menjadi ya tugas seseorang kepada saudaranya. Dan terlebih lagi, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menjalankan perintah ini, menjalin hubungan silaturahim, menjaga hubungan baik kita dengan karib kerabat kita, ini ganjarannya bukan main. Bukan satu hal yang sepele, tidak. Tapi sangat luar biasa. Dunia akhirat, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar menjaga hubungan kekerabatannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, sekarang kita berbicara tentang keutamaan silaturahim. Apa sih keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang menjaga hubungan kekerabatannya? Yang pertama, ya, menjaga silaturahim merupakan sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Makanya judul kajian kita silaturahim mengantar ke surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ini dulunya adalah seorang yang beragama Yahudi, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Seorang Yahudi. Dia tinggal di kota Madinah
Kemudian datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Maka Abdullah bin Salam ini mencermati apa sih dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sih yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau datang ke kota Madinah. Diamati betul oleh Abdullah bin Salam. Beliau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika mengatakan, Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam. Ya, ini disampaikan oleh Nabi ketika beliau baru pindah ke kota Madinah. Afsyus salam, tebarkanlah salam. Wa'at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada yang membutuhkan. Jadi termasuk amalan yang luar biasa, ya, memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya berkali-kali pesan kepada jamaah-jamaah pengajian, kita di bulan Ramadan disunahkan untuk memberikan makanan berbuka. Tapi coba dilihat ya penyebarannya. Di sebagian masjid, ya, makanan takjil atau makanan berbuka itu menumpuk-numpuk, ya, bertumpuk-tumpuk. Padahal mungkin di masjid-masjid yang lain, di pinggir-pinggir kota atau di desa-desa, mereka tidak punya apapun untuk dijadikan makanan berbuka. Maka cobalah diatur ya distribusinya agar pembagian makanan itu tepat sasaran. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau di komplek, mohon maaf ya, semua orang mampu kan ya. Di perumahan itu orang-orang mampu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita kebersamaan. Coba yang kurang mampu ini jadi perhatian kita. Masjid-masjid yang kecil, yang tidak ada donaturnya. Ini yang hendaknya menjadi perhatian kita. Maka di antara pesan Nabi SAW ketika masuk ke kota Madinah, wa'at'imut ta'am. Ya, berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Kemudian wasilul arham. Dan wasilul arham. Jagalah hubungan kekerabatan kalian. Jagalah hubungan kekerabatan kalian. Wasallu billaili wa nasu niyam. Dan salatlah kalian ya, di malam hari ketika orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Nah, di sini kita lihat salah satu perkara yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surga adalah apa? Wasilul arham. Ya, orang yang menyambung hubungan silaturahim. Sehingga balasannya bukan perkara yang sepele, Ibu. Surga. Siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga? Nggak ada. Semuanya mau ingin masuk surga. Maka di antara jalan yang bisa kita tempuh untuk masuk ke dalam surga adalah menyambung hubungan silaturahim, menjaga hubungan baik dengan karib kerabat kita. Ini keutamaan yang pertama dari orang yang menyambung silaturahim. Kemudian yang kedua apa? Silaturahim ini merupakan bukti keimanan seseorang. Jadi orang yang beriman itu bisa dilihat dari berbagai perspektif. Di antaranya adalah apakah dia menjalin hubungan baik dengan kerabatnya ataukah tidak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa ciri orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Jadi ini ciri orang yang beriman yang pertama. Apa ibu-ibu? Memuliakan tamu. Coba perlu kita jelaskan di sini apa makna tamu. Tamu di sini adalah maksudnya adalah tamu yang datang dari luar kota, musafir. Jadi kalau misalnya tetangga datang, ini tidak termasuk apa dalam definisi tamu. Ad-dhaif itu adalah orang yang datang dari jauh dan mereka membutuhkan
Ya, pelayanan kita. Ya, membutuhkan pelayanan kita. Maka termasuk tanda orang yang beriman, ketika dia dikunjungi oleh seseorang dari jauh, dia muliakan. Dia sediakan makanan, dia persilahkan untuk beristirahat. Ini yang mungkin jarang dilakukan di tengah-tengah kita. Tapi kalau di tengah-tengah orang-orang Arab, budaya menjamu tamu ini sangat luar biasa. Ya, lestari di tengah-tengah mereka. Saya dahulu waktu belajar di Hadramaut, Yaman, pernah ikut safari dakwah bersama Syekhona Abdullah Mar'i ke pedalaman Hadramaut. Ketika tahu kita datang, ya, penduduk kampung itu langsung menyembelih seekor kambing. Langsung dimasak dan kita makan siang bersama. Ya, lihat bagaimana mereka menjamu tamu, gak tanggung-tanggung. Bahkan ada teman yang pernah belajar di Sudan, itu cerita. Orang Sudan itu, kalau dia ada tamu, kemudian di rumahnya nggak ada apa-apa, dia rela berhutang. Datang ke warung, berhutang. Kemudian kalau dia cerita kepada si pemilik warung, ya, untuk apa ini? Ya, untuk apa dia berhutang? Untuk menjamu tamu. Maka nanti orang yang punya warung akan memberikan diskon 50%. Kenapa? Karena dia, ya, ingin ikut dapat pahala menjamu tamu. Wah, ini bisa dimanfaatkan ibu-ibu ya. Ada tamu. Ya, padahal yang bertamu anaknya gitu. Sampai sebegitunya mereka menjamu tamu. Karena itu merupakan tanda keimanan. Kalau di kita apa ibu-ibu? Biasanya kalau tamu datang dijamu apa? Lotek. Ya, seadanya ya, gitu ya. Oh, ya. Maaf, ini seadanya. Ya. Kalau orang sana jor-joran dalam menjamu tamu. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, tanda orang yang beriman apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatannya. Unzurna barakallahu fikunna. Ya, coba perhatikan ini. Nabi menjadikan orang yang tanda keimanan, di antara tanda keimanan adalah menyambung hubungan kekerabatan. Kemudian tanda orang yang beriman yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Jadi orang yang beriman itu cuma dua saja pilihannya dalam mempergunakan lisan. Berkata yang baik atau diam. Nah, kita di bulan Ramadan ini dilatih untuk lebih menjaga lisan kita. Maka ini hendaknya kita bawa keluar Ramadan. Ya, jangan gibahnya itu stop di bulan Ramadan, tapi begitu bulan Syawal, ya, ketika saling berkunjung, mulai kembali penyakit gibahnya ya. Jem tahu nggak? Biasanya itu kalimat muqaddimah. Bu tahu nggak bu? Ya. Muqaddimah gibah biasanya seperti itu. Baik, kita kembali ke hadis ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu tanda orang yang beriman adalah apa? Menjalin hubungan silaturahim. Maka tunjukkan bahwa kita orang yang beriman, ya, dengan menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara kita. Kemudian keutamaan yang ketiga, orang yang menyambung hubungan silaturahim akan diberi keluasan rezeki dan dipanjangkan usianya. Subhanallah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man ahabba an yuqsata fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharih falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin untuk diluaskan rezekinya, Allah bukakan pintu-pintu rezeki bagi dirinya. Ya. Wa yunsa'u lahu fi atharih, dan dia ingin untuk dipanjangkan usianya,
falyasir rahimah, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahim. Dan ini terbukti betul janjinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini benar-benar bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Kalau kita punya banyak saudara, tahu saudara kita yang mana kita menjalin hubungan baik, itu pastilah rezekinya akan mengalir deras. Ya, saya kerasa sekali kalau berkunjung ke suatu tempat punya saudara, kemudian mencoba untuk berkunjung ke sana, ya, rezeki itu mengalir dari mana-mana. Subhanallah. Ya, kalau ada kesulitan itu Allah mudahkan urusan kita. Makanya jangan pernah meremehkan hubungan silaturahim. Barang siapa yang menyambung hubungan silaturahimnya, rezekinya akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Akan dipanjangkan usianya. Para ulama ketika menjelaskan apa makna dipanjangkan usia bagi seseorang, setidaknya ada 3 tafsiran mereka terhadap penggalan hadis ini. Yang pertama, maknanya memang Allah panjangkan usianya. Yang sebelumnya dalam kitab takdirnya ketika dia berada di perut ibunya, bukankah dalam perut ibunya, ketika dia berada dalam perut ibunya ditulis usianya berapa. Allah perintahkan untuk diperpanjang. Misalnya ketika dia lahir, usianya itu ditakdirkan 60 tahun. Tapi begitu dia menjalin hubungan silaturahim, Allah perintahkan ganti menjadi 70 tahun, 80 tahun, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian tafsiran yang kedua, apa makna seseorang itu dipanjangkan usianya dengan silaturahim? Usianya itu tidak bertambah, ibu-ibu. Misalnya dalam kitab takdirnya, dia ditetapkan usianya 60 tahun. Ya. Namun di usia 40 tahun, dia menyambung hubungan silaturahim, menyambung atau menjalin hubungan baik dengan saudaranya. Maka Allah berikan taufik kepada dia. Allah berikan hidayah kepada dia untuk memperbanyak amalan saleh. Sehingga walaupun usianya yang tersisa 20 tahun, seakan-akan dia berusia lebih daripada itu. Mungkin sampai ratusan tahun. Misalnya seperti tadi, ada malam Lailatul Qadar. Allah berikan taufik kepada dia untuk taat beribadah di 10 malam terakhir. Dapat bonus 80 tahun sekian. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia sudah tahu dengar pengajian, di pengajian Samara disebutkan keutamaan malam Lailatul Qadar, keutamaan menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, tapi kemudian dia tidak mengisinya dengan amal ibadah sama sekali, berarti dia tidak diberi taufik oleh Allah. Dan mungkin ini salah satu sebabnya adalah karena dia memutus hubungan silaturahim. Tidak diberi taufik oleh Allah. Tahu dia bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran, nggak pernah nyentuh Al-Quran. Tahu dia bulan Ramadan ini bulan untuk saling berbagi, nggak pernah berbagi. Medit, pelit sekali, nggak diberi taufik oleh Allah. Maka bisa jadi tidak adanya taufik dari Allah disebabkan karena dia memutuskan hubungan silaturahim. Karena orang yang menyambung hubungan silaturahim, menurut tafsiran sebagian para ulama, dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan amalan ketaatan. Kemudian tafsiran yang ketiga, apa makna seseorang dipanjangkan usianya karena silaturahim? Ya, setelah dia meninggal dunia, orang-orang akan tetap mendoakannya, terutama keluarganya. Ya, kita tahu bahwa di antara amalan yang tidak terputus pahalanya setelah kematian adalah doa anak yang soleh. Orang yang menyambung hubungan silaturahim ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dia akan didoakan oleh banyak orang. Bahkan setelah dia meninggal dunia, doa-doa tersebut terus mengalir kepada dirinya. Ya, oleh karena itu, marilah kita berjuang untuk benar-benar menjalin hubungan baik dengan karib kerabat kita. Demikian juga yang keempat, keutamaan dari menyambung silaturahim. Orang yang menyambung hubungan silaturahim ini akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rahim ini diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Allah itu punya nama Ar-Rahman. Bahkan ada dalam Al-Quran surat Ar-Rahman.
artinya dzurrahmah al-wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Maka kata rahim ini diambil dari nama Ar-Rahman. Orang yang menyambung hubungan rahimnya, dia akan dekat dengan Ar-Rahman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari itu ini sebagai tambahan wawasan, Imam Al-Bukhari itu punya kitab Sahih Al-Bukhari. Tapi beliau juga punya kitab yang lain, di antaranya kitab Al-Adabul Mufrad. Maka kalau seseorang ingin menyampaikan hadisnya Al-Imam Al-Bukhari yang berasal dari Adabul Mufrad, dia wajib untuk menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Agar orang tidak mengira bahwa hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abdurrahman bin Auf, ya, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Rahman wa ana khalaqtur rahim." Aku adalah Ar-Rahman. Aku adalah Rabb yang memiliki rahmat yang demikian luas. Wa ana khalaqtur rahim. Dan akulah yang telah menciptakan rahim. Ya. Washtaqaqtu laha min ismi. Dan aku beri nama dia dari namaku. Jadi kenapa rahim itu disebut rahim? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab munculnya kasih sayang. Diambil dari nama Ar-Rahman. Dikasihlah nama rahim ibu itu sebagai rahim. Faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha ya batattuhu. Maka barang siapa yang menyambung hubungan rahimnya, artinya menyambung hubungan kekerabatannya, aku akan sambung hubungan dengannya. Hajat-hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita menyambung hubungan yang baik dengan karib kerabat kita. Namun sebaliknya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wa man qata'aha, barang siapa yang memutuskan hubungan kekerabatannya, qata'tuhu, maka aku akan memutus hubungan dengannya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, kemudian tidak kunjung dikabulkan, coba periksa. Mungkin ada di antara karib kerabat yang kita perlakukan dengan tidak baik. Atau ada di antara karib kerabat yang kita putuskan hubungannya. Ini menjadi sebab ya tidak dikabulkannya doa-doa kita. Karena Allah telah menjadikan rahim ini sebagai barometer hubungan antara kita dengan Allah. Barang siapa yang menyambung hubungan rahimnya, maka dia akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memutuskan hubungan kekerabatannya, maka Allah pun akan memutuskan hubungan dengannya. Dan yang terakhir, di antara keutamaan menyambung silaturahim, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, orang yang menyambung silaturahim, insya Allah akan dicintai oleh segenap karib kerabatnya. Dia akan menjadi orang yang sangat dicintai oleh keluarganya, yang dekat maupun yang jauh. Ya, ketika dia ya meninggal dunia misalnya, orang-orang akan berupaya untuk mendoakan, datang kemudian takziah, menunjukkan simpati dan kehilangan atas orang tersebut. Dalam sebuah athar yang dibawakan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW yang mulia, mengatakan, "Manittaqa rabbahu wa wasala rahimah, nusi'a fi ajalihi wa thara maluhu wa habbahu ahluhu." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini syarat yang pertama. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan dia menyambung hubungan kekerabatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan perpanjang usianya dan Allah perbanyak hartanya dan dia pun akan dicintai oleh karib kerabatnya. Semua keluarga akan mencintai dirinya. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita menjadi orang yang menyambung hubungan silaturahim. Karena sangat luar biasa sekali keutamaan yang akan kita peroleh. Dunia, akhirat.
kebaikan yang melimpah Allah berikan kepada kita. Diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya. Doa kalau kita menjadi doa-doa yang mustajab. Kita dicintai oleh keluarga kita. Dan nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa bentuk silaturahim? Banyak di antara kita yang membatasi hubungan silaturahim ini hanya dalam bentuk kunjung mengunjungi saja. Ayo kita silaturahim ke rumah Pak D Fulan. Berkunjung artinya. Ayo kita silaturahim ke rumah Simbah Fulan. Artinya berkunjung saja. Apakah makna silaturahim hanya terbatas berkunjung saja atau lebih luas daripada itu? Jawabannya tentu lebih luas daripada itu. Para ulama menjelaskan bahwa di antara bentuk silaturahim yang pertama adalah kita mengenal nasab keluarga kita. Kalau bahasa Jawanya itu mengenal terah kita. Ya. Makanya saya itu senang kalau ada acara kumpul terah. Karena dengan kumpul terah itu kita bisa tahu nasab kita. Ya, qadarullah banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak menjaga nasab. Ibu-ibu di sini ada yang tahu simbahnya ke atas itu sampai berapa generasi? Kalau saya dari sebelah bapak itu tidak terlalu panjang ya. Cuma tahu kakek buyut saja ya. Kakek buyut kemudian setelahnya. Apa kalau bahasa Jawa? Canggah ya. Cuma tahu sampai canggah saja. Tapi kalau dari sebelah ibu ya terjaga nasabnya sampai simbah yang keberapa ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena dengan mengetahui nasab, kita tahu siapa saudara kita, siapa karib kerabat kita. Ya. Tanpa kita mengetahui nasab kita nggak tahu mereka ini punya hubungan kekerabatan atau tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita, ini yang tidak banyak disampaikan oleh para penceramah. Ya. Nabi itu memerintahkan kita untuk mempelajari nasab kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum." Pelajarilah nasab-nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung hubungan kekerabatan kalian. Makanya kalau ibu-ibu di sini nggak tahu nasabnya, coba dicari orang yang sudah tua dari keluarga kita, kemudian dikorek. Ya, dibikin pohon apa namanya? Pohon nasab. Siapa simbahnya ya, simbah kita siapa? Ya. Ini bagus, kebiasaan yang bagus. Sayangnya tidak terlalu sering dilakukan ya, kecuali memang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga keraton misalnya kan. Ada kuncennya ya, ada apa yang bertugas untuk menjaga nasab ya. Atau dia keluarga Ahlul Bait ya, para habaib, mereka sangat menjaga nasab. Sampai simbahnya, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih terjaga nasabnya. Maka termasuk kewajiban kita adalah mempelajari nasab kita. Karena dengan mempelajari nasab, kita bisa mengetahui siapa saja karib kerabat kita. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bentuk silaturahim adalah memberi bantuan berupa harta. Kalau ada saudara kita yang kesusahan, jadikanlah mereka sebagai prioritas. Kalau ibu-ibu ingin bersedekah, ingin memberikan zakat, coba didaftar dulu. Ada nggak saudara-saudara kita yang miskin? Mungkin ada di antara mereka yang anaknya yatim. Saudara kita sudah meninggal dunia, meninggalkan sekian anak-anak yatim. Maka mereka ini paling berhak untuk menerima santunan kita daripada orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Kadang kita kasih bantuan kemana ya? Ke daerah-daerah konflik, ke daerah-daerah yang tertimpa bencana, dalam keadaan keluarga kita yang dekat, tidak kita pedulikan. Ini keliru. Ini keliru besar.
Karib kerabat itu lebih berhak untuk mendapatkan bantuan kita daripada orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, ya, dari Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyebutkan keutamaan sedekah kepada karib kerabat. As-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Wa hiya 'ala dzir rahimi ithnatan. Shadaqatun wasilah. Anda bersedekah kepada orang miskin, pahala yang didapatkan hanyalah pahala sedekah. Tapi ketika Anda bersedekah kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan, maka dapat dua pahala, kata Rasulullah, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Maka perlu kita luruskan, coba cari saudara kita yang membutuhkan. Mereka lah yang harusnya mendapatkan uluran tangan kita, ya, menjadi prioritas kita. Ada sebuah kisah dituturkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Bapak tirinya Anas, ini namanya Abu Talha Al-Ansari. Ya, ini bapak tirinya Anas, karena bapak Anas ini Malik itu meninggal dunia di masa jahiliyah. Ibunya Ummu Sulaim menikah lagi dengan Abu Talha. Ya. Dan maharnya ketika itu adalah keislamannya Abu Talha. Jadi Abu Talha, kalau kamu ingin menikah dengan saya, masuk Islam. Maka Abu Talha masuk Islam, kemudian bagus keislamannya setelah menikah dengan Ummu Sulaim. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai puncak kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi sebaik-baik infak itu adalah kita menginfakkan apa yang kita cintai, ibu-ibu. Bukan menginfakkan sesuatu yang tidak kita sukai lagi. Baju udah robek-robek misalnya, ya. Ada pengumpulan baju bekas, mumpung daripada dibuang, kasih ke sana. Ya, bukan seperti itu. Infak yang paling utama adalah kita menginfakkan apa yang kita cintai. Punya persediaan emas, ya Masya Allah, ya. Di eman-eman, infakkan di jalan Allah, Masya Allah. Abu Talha ketika mendengar turunnya ayat ini, lan tanalul birra, kalian tidak akan mencapai puncak kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dia punya sebuah tanah, sebuah lahan pertanian, ya, yang sangat indah. Ya. Jadi kebun kurma itu. Kebun kurma, kemudian di tengah-tengah kebun itu ada sebuah sumur. Airnya itu segar sekali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suka minum dari sumur tersebut. Nama kebunnya kebun Bayruha. Maka Abu Talha langsung datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ya, ini adalah hartaku yang paling aku cintai. Maka aku infakkan ini di jalan Allah. Terserah engkau ingin, ya, menggunakannya untuk apa. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Abu Talha, sedekahkanlah ini untuk karib kerabatmu. Lihat, prioritas kepada saudara. Ada karib kerabatmu yang membutuhkan, mereka mungkin butuh lahan perkebunan untuk diolah. Maka sedekahkanlah kepada karib kerabatmu, wahai Abu Talha. Maka kemudian kebun Bayruha dibagi-bagi oleh Abu Talha kepada sepupu-sepupu beliau. Diberikan kepada karib kerabatnya. Maka ini yang harus kita jalani, ibu-ibu. Kalau ingin memberikan bantuan sedekah, prioritaskan karib kerabat kita. Jangan ke yang jauh-jauh dulu. Kalau kita punya harta yang lebih, silakan saja. Tapi kalau harta kita terbatas, keluarga harus menjadi prioritas. Kemudian yang ketiga, memberikan bantuan tenaga. Kalau mereka punya hajatan misalnya, butuh bantuan kita berikan bantuan kita. Ada kita di sana. Kalau mereka ditimpa duka, ada yang meninggal, kita hadir di sana memberikan bantuan kepada mereka. Jangan kemudian saudara, ya, kita tutup mata kepada mereka, padahal mereka membutuhkan kehadiran kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling bermanfaat kepada sesama. Wa habbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah seseorang memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaranya. Jadi membahagiakan orang lain, ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita hadir, memberikan bantuan kepada mereka ketika membutuhkan. Ketika mereka berduka, kita datang ke sana untuk menghibur mereka. Ya, inilah yang hendaknya kita lakukan sebagai bentuk silaturahim kita. Kemudian yang keempat, mengunjungi. Tentunya mengunjungi juga. Mengunjungi ini juga bentuk silaturahim. Karena kita kalau pulang kampung, ya, kalau mudik, ya, banyak diantara kita yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman. Ya, pulang kampung, langsung hilang dari rumah. Benar nggak? Ini terutama yang masih muda-muda ini ya. Ketika pulang kampung, dia bukan meluangkan waktunya dengan orang tua, dengan saudara-saudaranya, tapi kumpul-kumpul dengan teman-temannya di kafe, ya, reuni ini, reuni itu. Padahal karib kerabat ini lebih berhak untuk dikunjungi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man ada maridon, auzaro akhan lahu fillah, nadahu munadin, antibta wa taba mamsyaka, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit, atau dia mengunjungi saudaranya karena Allah, maka nanti ada malaikat yang akan memanggilnya. Alangkah baik yang kau lakukan, alangkah baik keadaanmu, maka disiapkanlah ya bagimu manzilan fil jannah, rumah di dalam surga. Maka hendaknya kita saling mengunjungi. Ya. Dan di antara bentuk silaturahim juga ya, adalah kita berdakwah kepada mereka. Ini juga silaturahim. Jadi ketika ada saudara kita yang non-muslim, termasuk silaturahim yang terbaik kepada mereka adalah mendakwahi mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Nabi SAW itu memulai dakwah jahriyah. Jadi dakwahnya Nabi ada dakwah sirriyah, ada dakwah jahriyah. Sirriyah itu diam-diam, jahriyah itu dengan terbuka. Tahukah ibu-ibu bagaimana bentuk ayat yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terbuka? Allah memerintahkan Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ini perintah kepada Nabi untuk berdakwah kepada karib kerabatnya. Maka satu hal yang keliru, kalau kita tidak berdakwah kepada saudara-saudara kita yang non-muslim, ya, berarti Anda tidak cinta kepada saudara Anda. Karena kalau kita cinta kepada saudara kita, kita berupaya untuk menyelamatkan mereka dari azab api neraka yang kekal abadi. Orang itu kalau nggak masuk Islam, kekal abadi dalam api neraka. Maka kita coba dakwahi mereka. Banyak kan di antara kita yang punya saudara-saudara non-muslim ya. Apalagi di Jawa ya. Kalau kumpul itu semuanya ikut lebaran. Yang puasa, yang nggak puasa ikut lebaran. Yang Nasrani juga ikut lebaran, ikut makan opor. Ya. Maka walaupun nggak puasa. Maka ini tugas kita ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sayang kepada saudara kita, ya dakwahi. Ajak mereka untuk kembali kepada fitrahnya, masuk Islam. Demikian juga kalau ada di antara mereka yang masih meninggalkan perintah-perintah agama, kita ajak mereka untuk menjalankan. Misalnya, ada saudara kita yang belum sholat. Maka termasuk bentuk silaturahim adalah mengajak mereka sholat. Ya. Coba kita ajak mereka sholat, nasihati, bicara empat mata. Kalau dia seorang wanita muslimah, berikan mukena untuk menyemangati dia sholat. Pahalanya luar biasa ibu-ibu. Kalau kita ajak dia sholat, setelah dia menerima ajakan kita, dia sholat itu mengalir pahala kepada kita. Nabi SAW mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Apabila Allah berkenan untuk memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, maka yang demikian lebih baik daripada unta-unta merah. Unta-unta merah itu perlambang harta yang paling berharga. Ya, kalau di masa kita mungkin mobil Rubicon. Ya. Maka ini adalah apa? Keutamaan yang sangat besar ketika kita berdakwah kepada saudara-saudara kita. Jangan hanya berbuat baik kepada mereka, kasih bantuan begitu saja,
Tapi coba rengkuh mereka. Ayo kembali kepada Islam. Ayo kita sama-sama taat kepada Allah. Mudah-mudahan kalau kita sama-sama taat, nanti di surga kita akan berkumpul kembali. Ya. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, beberapa bentuk dari silaturahim. Dan yang terakhir perlu saya ingatkan bahwa yang namanya silaturahim itu bukan hanya membalas kebaikan. Artinya apa? Kalau ada saudara kita yang mungkin memperlakukan kita kurang baik, ya, atau berbuat jahat kepada kita, suka ngerasani kita, kita tetap punya kewajiban untuk berbuat baik kepada mereka. Karena Allah. Berat ya ibu-ibu ya? Dapat surga tapi ibu. Insya Allah. Walaupun dia berbuat jelek kepada kita, kita tetap berbuat baik. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ya, laisal wasilu bil mukafi, walakin al wasilu alladhi idza qata'at rahimuhu wasolaha. Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu orang yang membalas kebaikan. Ini biasa. Orang berbuat baik kepada kita, kita balasi dengan kebaikan. Itu biasa. Walakin al-wasilu alladhi idza qata'at rahimuhu wasolaha. Yang namanya orang menyambung silaturahim, dia tetap menyambung hubungan tersebut walaupun diputus. Walaupun dia diperlakukan dengan tidak baik, dia tetap berupaya untuk berbuat baik kepada saudaranya. Dan bersabarlah ibu-ibu. Karena kalau kita memang tulus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, berbuat baik kepada mereka, mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan tersebut. Bisa jadi nanti orang yang jahat kepada kita berubah 180 derajat. Menjadi orang yang sangat loyal kepada kita. Coba ibu-ibu catat ini, ayat dalam surat Fussilat, ayat yang ke-34. Fussilat 34. Ini bisa kita terapkan dan akan melapangkan dada kita dalam berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan. Idfa billati hiya ahsan. Maka balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka bila sebelumnya ada orang yang bermusuhan antara dirinya dengan dirimu, ka'annahu waliyyun hamim. Maka kalau kau balas keburukan tersebut dengan kebaikan, dia seakan-akan menjadi teman yang sangat loyal, sangat setia kepada dirimu. Fussilat ayat 34. Dan ini sudah terbukti. Sudah terbukti. Kalau kita sabar saja, tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama, orang itu akan sadar, subhanallah, orang ini baik sekali ya. Sudah saya ghibahi, sudah saya jelek-jelekkan, dia berbuat baik. Akhirnya akan malu sendiri dia. Muncul loyalitas. Ketika dia misalnya dia kesusahan, sakit, orang ini jahat kepada kita. Orangnya sakit, kita kunjungi, kita berikan hadiah, ya, kita biayai pengobatannya. Apa yang akan terjadi? Dia akan berubah 180 derajat. Itu sifat manusiawi. Sifat manusiawi. Kalau kita, ya, seseorang diperlakukan dengan baik, dia akan malu untuk membalas kebaikan itu dengan keburukan. Paling tidak dia akan berhenti menjelek-jelekkan kita. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, ini perkara-perkara yang perlu kita ingatkan tentang silaturahim. Tidak lama lagi kita akan berkumpul dengan keluarga besar kita, maka praktekkanlah ini, jadilah hubungan yang baik dengan mereka. Jangan putuskan hubungan silaturahim kita. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah al-qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahim. Maka jangan jadi orang yang memutus silaturahim. Kalau orang mau memutus silaturahim dengan kita, terserah mereka. Tapi saya tidak akan memutus silaturahim karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin masuk surga, saya ingin dapat berbagai macam keutamaan dari silaturahim. Saya nggak peduli Anda putuskan, saya akan tetap berbuat baik kepada Anda. Inilah mungkin yang bisa kita disampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa menjadi orang-orang yang menyambung silaturahim, dan mudah-mudahan dengan silaturahim yang kita jalin,
ini mengantar kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami kembalikan. Baik, ada kesempatan bertanya untuk 3 orang, kami persilakan. Silakan Ibu yang pertama. Tadi ada mic-nya Bu ya, yang wireless bisa dipakai mungkin. Ya. Silakan Ibu. Oh ya, maaf. Ya, yang kanan dulu Ashabul Yamin. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Mohon maaf kurang jelas. Ya, murtad, ya murtad. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang orang yang murtad, sebenarnya di sebuah negara yang menjalankan syariat Islam, hukuman bagi orang yang murtad adalah dibunuh. Kenapa? Karena kalau dia murtad, kemudian dia berkeluarga, dia akan memperbanyak populasi orang-orang kafir. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka eksekusi dia. Perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu ini tidak bisa kita laksanakan ya. Ibu kalau mau eksekusi keluarga yang non muslim, ibu yang masuk penjara ya. Kalau zaman dahulu di Sumatera itu banyak yang seperti itu ya. Kalau ada yang murtad tiba-tiba hilang gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak bisa ya. Maka nggak bisa kita untuk melakukan eksekusi seperti itu. Nah, bagaimana hubungan kita dengan mereka? Kalau misalnya mereka memperlakukan kita dengan baik, kita perlakukan juga mereka dengan baik. Tapi itu tadi dakwah. Dan biasanya yang bisa mengetuk hati ini adalah orang tua. Ya, maka manfaatkanlah segala kesempatan yang ada untuk mengajak dia masuk Islam. Ya, mudah-mudahan dengan dakwah yang kita lakukan, apalagi dia punya memori yang baik ya tentang Islam. Kadang-kadang orang-orang murtad itu kalau lihat bulan Ramadan itu mereka juga pengen balik ya sebenarnya ya. Melihat kita subhanallah ya. Ramadan itu terasa sekali kebahagiaan kita ya, Bu ya. Lihat orang sholat tarawih, makan ya. Bahkan ternyata, tahu gak ibu-ibu ya, ketika ada pembagian takjil itu, orang non-muslim ikut ngambil, Bu. Ada orang non-muslim ikut ngambil, ternyata gak puasa dia. Orang non-muslim ikut ngambil. Merasakan kebahagiaan, ingin merasakan kebahagiaan yang sama. Maka ketuklah hatinya. Karena kita nggak bisa eksekusi tadi, ya ketuklah hatinya untuk kembali kepada Islam. Dan itu yang paling paham adalah anggota keluarganya. Dari sisi mana dia bisa untuk mengembalikan keluarganya ke dalam Islam. Dulu Abu Hurairah, ini ceritanya Abu Hurairah, itu ibunya non-muslim. Ibunya Nasrani. Dan paling tidak suka kepada Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah itu tidak berhenti dakwahi ibunya. Ketika ibunya mencaci maki Rasulullah, dia datang kepada Rasulullah curhat. Lalu didoakan oleh Rasulullah SAW. Ketika kembali ke rumahnya, Abu Hurairah mendengar suara percikan air. Ibunya lagi mandi. Tunggu ya Abu Hurairah, saya lagi mandi, kata ibu. Terus ibunya selesai mandi, pakai pakaian, nemui Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ya wahai putraku Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam ibunya. Baca kalimat syahadat. Maka dakwahilah. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentang hubungan dengan tetangga. Ini ada babnya sendiri. Dan memang betul. Ya, bahwa orang yang punya tetangga, dia wajib untuk memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Dan tadi di ayat yang pertama kita baca, Allah mengatakan wal jari dzil qurba wal jaril junub. Berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Sehingga berbuat baik kepada tetangga juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan kata Nabi SAW, ya Jibril alaihissalam senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga. Sampai-sampai aku merasa tetangga itu akan mewarisi hartaku, kata Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbuat baik kepada tetangga juga satu hal yang sangat diperintahkan. Namun kalau dibandingkan dengan berbuat baik kepada keluarga, tetap kerabat menjadi lebih diprioritaskan. Paham Ibu? Baik. Silakan Ibu. Ya, mik ya. Ya langsung aja silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasab ya. Sama berarti Bu ya. Betul. Kurang diperhatikan. Iya. Sama. Iya. Iya. Nggih, iya. Pengajian ini. Oh, nah. Iya. Baik. Betul. Baik. Yang pertama tentang masalah kita tidak mengetahui nasab ayah kita. Ya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang melainkan dengan kadar kemampuannya. Maka ya sudah, kalau misalnya ibu tidak mengetahui nasab ibu kecuali hanya sampai kepada kakek, berarti kan dari kakek ini kita tahu paman dan bibi kita. Kita tahu saudara-saudara sepupu kita. Maka kepada mereka lah kita hendaknya berbuat baik. Nah, demikian juga kalau kita tahu nasab dari ibu kita, keluarga dari ibu kita pun punya kewajiban. Jadi kewajiban silaturahim itu kepada dua belah pihak. Jadi bukan hanya kepada keluarga ayah, walaupun nasab kita kembali kepada ayah, bukan berarti kepada keluarga ibu kita tidak berbuat baik. Intinya kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan nasab kita, kemudian berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau memang nasabnya terbatas, ya sudah kita berupaya untuk berbuat baik sesuai dengan apa yang kita mampu. Kemudian dengan acara-acara seperti ini, ya utamanya apa? Utamanya banyak. Ya, di antaranya talibul ilm. Tentu utamanya luar biasa. Dari talibul ilmnya sendiri sudah luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sudah keutamaan. Kemudian apalagi? Nikmat ukhuwah. Ya, innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka menjaga persaudaraan sesama muslim ini juga satu hal yang diperintahkan. Ketika kita berbicara tentang keutamaan menyambung silaturahim, bukan berarti hubungan ukhuwah kita juga harus diabaikan. Jangan keliru. Dua-duanya harus berjalan beriringan. Maka ini pun memiliki banyak keutamaan menjalin ukhuwah sesama orang-orang yang beriman. Baik. Ada lagi? Satu lagi pertanyaan? Atau sudah cukup? Ya, faliyakul khairan aw liyasmut ya. Baik, kita coba dulu sampai di sini, Bu. Mungkin kami kembalikan sudah. Ya. Ditutup doa apa gimana? Oh, ada satu lagi yang di belakang. Ya, silakan Ibu. Mic-nya bisa nggak? Biar. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Hmm. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka kita atur strategi, Ibu. Jangan kasih bantuan kalau dia tidak mau nurut. Untuk kemaslahatan dia sendiri. Karena dia tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, tidak mau berusaha, bermalas-malasan. Maka jangan kita biarkan, nanti dia keenakan. Kita justru membuat dia senantiasa berada pada kezaliman. Ya. Maka kalau misalnya memang dia orang yang seperti itu, Ibu atur. Ya, kamu kok tidak mau dikasih nasihat? Saya nggak mau lagi ngasih. Kalau memang keluarganya butuhkan, kasih ke keluarganya, jangan kasih ke dia. Agar dia apa? Agar dia tahu diri. Ya. Ini salah satu bentuk tekanan agar dia mau berubah. Coba dicoba dulu, ya, agar dia tidak keenakan. Tapi kalau memang kita ngelihat nanti saudara ya apa keluarganya kelaparan atau butuh pendidikan, saya akan kasih tapi tidak lewat kamu. Saya langsung kasih kepada yang membutuhkan langsung. Karena kalau dikasih ke dia keenakan. Ya, mungkin ini solusi yang bisa diberikan untuk memperbaiki kehidupan keluarga adik Ibu. Ya. Begitu mungkin Ibu yang bisa kami sampaikan. Saya tutup. Ya. Mari Ibu-ibu kita tutup ya. Tapi sebelumnya ini ada closing statement kepada Ibu-ibu semua. Ya. Termasuk perkara yang disegerakan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah memutus silaturahim ya Ibu-ibu ya. Jadi ada dua perkara dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, ada dua perkara yang hukumannya itu disegerakan oleh Allah. Yang pertama, perbuatan zalim kepada sesama. Yang kedua adalah memutus silaturahim. Sehingga kalau banyak kesulitan, banyak istilahnya kesulitan yang kita hadapi, doa yang tidak terkabul, ini hati-hati bisa jadi hukuman dari Allah karena kita memutus silaturahim. Maka masalah silaturahim jangan pernah diabaikan, jangan pernah dikesampingkan, karena termasuk perkara yang disegerakan adabnya oleh Allah di dunia adalah memutus silaturahim, ditambah lagi dengan adab yang menanti di akhirat nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua sebagai hamba-hambanya untuk menjalin hubungan kekerabatan dengan saudara-saudara kita, dan Allah lapangkan dada kita untuk bersabar atas kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.